Kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Pak Ali. Tadi Pak Taslim bilang misalnya ketidakhadiran Puan Maharani pada saat rapat paripurna kemarin ya itu hanya masalah teknis. Tapi kalau menurut Anda apakah ini benar hanya permasalahan teknis atau mungkin ada memang yang betul dikatakan oleh banyak masyarakat atau sentimennya bahwa memang pengguliran hak angket ini sekarang ini melempem begitu Pak Ali? Pak Ali? Pak Ali sudah bisa mendengar kami? Ya, silakan. Kedengaran suaranya, Mas? Ya, sudah. Silakan Pak Ali. Pak Ali tadi mendengar pertanyaan kami, bagaimana kalau melihat kemarin Puan Maharani tidak hadir pimpinan DPR, kemudian yang mengusulkan hak angket ini 3 fraksi saja, kemudian ya Anda melihatnya apakah ini memang melempem, kurang panas atau seperti apa Pak Ali? Baik, kami coba perbaiki lagi komunikasi. Sekarang saya mau ke Bang Habib kalau gitu ya. Bang Habib, tim dari Partai Koalisi Perubahan dan juga mungkin PDIP dan juga P3 sudah menyiapkan amunisi begitu ya untuk bisa membuktikan bahwa adanya indikasi kecurangan pemilu. Tapi kalau dari Parpol Pengusung 02 sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk membuktikan bahwa pemilu ini tidak curang sehingga memang hak angket ini tidak perlu dilakukan? Ya, kami nggak bilang pemilu tidak curang, tapi kami justru punya daftar ya dugaan kecurangan yang merugikan kami. Mulai dari misalnya yang di Malaysia itu ya, ada ribuan surat suara tercoblos paslon 3. Lalu kemarin yang di Wonosobo, di Wonogiri, di mana penyelenggara tertangkap membawa uang dan kaos paslon 3. Juga ada dugaan misalnya penggunaan struktur Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa ya untuk pemenangan paslon 1. Nah itu kami juga siapkan. Memang pemilu apakah sudah sempurna? Menurut kami belum, gitu kan ya. Apakah penyelenggara pemilu sudah bekerja maksimal? Menurut kami sudah kerja maksimal, tapi hasilnya tentu belum sempurna. Tetapi kanal penyelesaiannya seperti apa, gitu kan ya. Kalau misalnya kita bicara kecurangan, ya, yang terpenting adalah selain siapa pelaku, di mana melakukan, ya kan, kapan melakukannya, lalu relevansinya yang terpenting. Relevansinya itu apa dengan paslon tertentu. Nah ini yang memang akan menjadi pointer-pointer yang paling penting nanti diargumentasikan masing-masing. Kalau kami sih siap saja ya. Yang jelas ya berbagai metode ilmiah yaitu quick count sudah dilakukan oleh teman-teman ya yang merupakan salah satu bentuk cara ya mengawal pemilu secara demokrasi. Nah ini kan di internasional ini diakui metode ini walaupun ada dugaan kecurangan yang memang merata dituduh atau diduga dilakukan hampir semua paslon ya. Tapi prosesnya secara umum menurut kami nggak ada masalah. Sehingga kami tidak ada kekhawatiran apapun sebetulnya. Baik. Apabila memang ada hak angket, ya nggak ada masalah juga. Tetapi dalam konteks prioritas, ya prioritas kerja kedewanan kami menganggap banyak prioritas lain yang perlu kita garap di DPR yang punya waktu tinggal 7 bulan ini, Mas. Baik. Saya mau ke Pak Ali. Pak Ali menyambung pertanyaan saya tadi masih sama. Kalau Anda melihat apakah pengguliran usulan hak angket ini masih belum dibahas secara serius begitu? Ya, pertama saya ingin bicara hak angket dulu, aspek urgensitasnya. Jadi menurut saya secara normatif hak angket ini sangat penting ya sebagai hak konstitusi DPR, sekaligus sebenarnya ini kan menampung aspirasi-aspirasi di jalan kemudian dibawa ke dalam gedung Senayan, kira-kira itu secara normatif. Secara normatif pula bahwa anggota DPR itu terdiri dari para politisi dan hak angket itu bagian dari fungsi partai politik mengagregasi kepentingan publik, mengagregasi kepentingan rakyat. Tetapi saya ingin bicara 2 hal, apakah kemudian hak angket ini secara praksis itu bisa dilaksanakan apa tidak, itu ada 2 analisa saya. Pertama adalah analisa soliditas barisan partai-partai di barisan 01 dan 03.
apakah partai-partai di barisan 01 dan 03 itu punya komitmen secara serius mengawal hak angket ini sampai dieksekusi. Itu juga satu pertanyaan tersendiri, karena saya secara pribadi kalau ngelihat konfigurasi partai-partai, itu ada partai-partai yang secara gen itu punya gen memang rekam jejak mereka terbiasa menjadi oposisi. Ya, ada, tapi partai-partai di dalam barisan 01 dan 03 itu tidak punya rekam jejak atau gen di luar kekuasaan. Itu juga satu analisis tersendiri. Belum lagi soal timing. Nah, dari sisi timing, apakah kemudian hak angket ini realistis? Mengingat template-nya sudah sangat dekat, tanggal 1 Oktober itu adalah periode DPR sudah berganti, kemudian nanti akhir April kalau nggak salah ada reses, kemudian Juni juga ada reses lagi. Apakah secara timing ini memungkinkan? Jadi secara ideal saya mendukung hak angket ini digulirkan, tetapi secara teknikal apakah ini bisa dieksekusi apa tidak? Belum lagi kita bicara daya tahan partai-partai politik yang ada di barisan 01 dan 03. Kemarin saja kita perhatikan ada 2 partai yang kemudian belum secara firm ya memberikan pernyataan begitu. Nah, belum juga soal saling tunggu menunggu ini saya lihat antara 01 dan 03. Baik. Sebenarnya ciri-ciri apakah kemudian ini bisa dieksekusi apa tidak, elit politik di antara partai 01 dan partai 03 itu harus melakukan perundingan dulu sebenarnya antara Bu Mega, Pak Surya, kemudian ketum PKS dan ketum PKB, ketum P3 harus bertemu dulu. Nah, kemudian disepakati apa kemudian juga bola yang akan ditendang dalam hak angket ini, apakah ini persoalan semata-mata soal kecurangan KPU atau juga masuk ke dalam etik MK, karena dari PDIP juga menyuarakan ini, apakah juga lebih kencang lagi mengarah kepada pemakzulan. Nah, ini juga harus disepakati. Kalau bola yang ditendang aja belum disepakati, menurut saya secara teknikal, secara praksis ini relatif sulit dilaksanakan. Baik. Maka rutenya menurut saya adalah elit di 2 poros partai 01 dan 03 harus bertemu dulu, mensepakati apa sebenarnya concern dari hak angket ini. Karena kalau itu dulu belum bertemu, ya kesepakatan belum terjadi, maka yang terjadi adalah saling tunggu menunggu. Oke, jadi Anda melihat di sini masih ada kegamangan begitu dari sejumlah partai politik? Ya, karena menurut saya hak angket ini seperti makan buah simalakama, maju kena mundur kena ini. Ketika misalnya dihitung ya hak angket ini sulit direalisasikan, ketika mereka bersuara kencang ini juga blunder. Tetapi kalau nggak dilaksanakan, seolah-olah mengamini bahwa pemilu ini berjalan dengan sesuai dengan koridor yang ada, tidak kecurangan, begitu kira-kira. Jadi bagi partai-partai di 01 dan 03 sebenarnya posisinya adalah agak dilema. Di sisi lain partai-partai di 01 menunggu partai di 03 yaitu PDIP yang punya suara banyak ya di antara partai yang lain. Tadi juga sudah disinggung oleh Bang Hermawi Taslim bahwa langkah hak angket ini harus benar-benar dihitung apakah bisa terrealisasi atau tidak. Kuncinya ada di PDIP kalau menurut partai-partai di 01. Oke, sekarang saya mau menegaskan berarti ke Pak Ali. Kalau tadi kata politisi PDIP Arya Bima bilang kalau hak angket ini ditolak maka DPR nggak punya taring. Sementara kalau politisi Gerindra Kamru Samad bilang bahwa ada hal lain, misalnya penciptaan lapangan kerja yang lebih prioritas begitu, dan kemudian jangan sampai ini adalah reaksi-reaksi atas mereka pihak-pihak yang kalah dalam pemilu begitu, jangan dipolitisasi seperti itu. Nah, kalau begitu menurut Anda hak angket ini perlu atau tidak, dan urgensinya perlu cepat atau tidak? Sebenarnya kalau saya ditanya perlu apa tidak, pasti perlu, karena biar clear ya, tidak ada sakwa sangka, tidak ada kecurigaan lagi apakah pemilu ini dilakukan sesuai dengan aturan main atau ada kecurangan, itu biar clear. Tetapi kita ngelihat ya dari sisi aspek pelaksanaan apakah bisa dilakukan atau tidak. Sebenarnya di situ. Kalau ditanya perlu apa tidak, sangat perlu. Karena ini juga bagian dari pendidikan politik, memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024, pemilu serentak ini benar-benar jurdil, benar-benar sesuai dengan aturan main begitu. Karena
sebentar lagi kita juga akan ada pilkada. Kalau kemudian misalnya publik, elit politik tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu, ini akan punya implikasi kepada kepercayaan publik terhadap penyelenggara di pilkada serentak Baik. nanti di November tanggal 27 begitu. Nah, makanya kalau saya ditanya perlu apa tidak perlu, tetapi tidak perlu akrobat politik terlalu banyak, langsung saja dieksekusi. Karena waktunya memang tidak banyak ini. Oke, Tinggal urgensi 7 bulan waktunya. sebenarnya. Ya, harus ada soliditas Ya. tadi terkait dengan parpol baik 01 dan 03 dan kemudian bisa dengan matang dan juga dengan waktu yang tepat begitu ya untuk bisa mengusulkan hak angket ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.